Halo semua, nama saya Cyril Darlin Yalawala dengan NRP 5017. Oh, ini saya ketik 5017 25017 Sini saya ketik 17 25 10 48. Nah, di sini saya akan mengolah data, menginterpretasikannya memodelkannya dalam bentuk suatu garis regresi. Untuk datanya itu seperti ini, data dari tugas sebelumnya. Data ini akan kita bentuk, kita gambarkan dalam bentuk grafik itu, eh, dan kita akan cari garis fit, garis yang pas untuk si data ini. Nah, kalau begitu langsung saja kita akan melaksanakannya dalam beberapa step. Kita akan mulai dengan step yang pertama dulu. Step 1, step 1. Semuanya apa? Kita akan import library. Library atau Oke, import library. Nah, apa saja yang perlu kita import? Nah, kan untuk mendapatkan garis regresi perlu perhitungan. Terus karena ini banyak, nah untuk memudahkannya itu adalah menggunakan matrix. Sehingga kita akan membutuhkan, ini kita buat kayak gini. Kita akan menggunakan NumPy. Oops. Di sini. Oke, kita akan import NumPy SNP. Kemudian setelah ini kita akan mengimport pandas. Pandas itu gunanya apa? Ya untuk memanipulasi data tabel. Terus yang kita import apa? Kita akan mengimport metode plot lib pyplot ya, plot splt. Guna matplot ini adalah untuk memplot datanya nanti, agar kita bisa melihat distribusi data dan garis regresi secara visual. Oke, kalau begitu langsung. Oke, step kedua, kita akan input datanya dan plot data. Ini harusnya oke. Sekarang kita ambil datanya ya. Data itu siapa? Itu kita ambil sebagai nilai X dan Y. Ini nilai X, X. Oke, nilai X itu apa aja? Ada 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,0, 1,2. Oke, setelah itu untuk nilai Y ada 8,0. Ups, salah. Oke, 8,0. Terus 8,4. Terus 8,8. Terus 8,6. 8,5. Dan 8,7. Oke, sejauh ini aman. Aman ya. Terus kita baca datanya ya, menggunakan pandas. Data pd.dataframe. Itu data ya. Coba print data. Oke, udah muncul. Udah sesuai. Nah, setelah ini kita lanjut ke step ketiga. Step ketiga. Nah, step ketiga kita akan prosesnya di sini kita akan gambarkan dulu plotnya ya. Utamanya ini adalah kita akan membuat konversi data ke array. Oke, ke array. Sebelum itu kita akan coba memplot datanya dulu ya. Untuk memplotnya di sini deh, memplot data. Sini datanya itu adalah kita akan plot, definisikan dulu ya. Plot itu jenisnya kita buat scatter ya. Terus X-nya itu adalah nilai X.
Terus Y itu siapa ya? Nilai Y tadi. Nilai Y, sorry ini harus oke. Kemudian warnanya bebas ya teman-teman. Kita coba pakai warna blue. Oke, blue. Terus, sorry ini harus ada ya. Terus untuk markernya, kita buat square. Oke. Nah, setelah ini kita akan, oke kita coba dulu ya. Oh, error. Load. Oh, PLC, sorry. Error ya. Ini harusnya load. Sudah muncul persebaran data. Oke, kita tambahkan dulu hiasannya. Title-nya dulu. Itu data ya. Itu font size-nya. Kita pakai 14 saja. Terus font weight. Font weight. Itu kita pakai bold, ditebalkan. Terus, sekarang hal yang sama juga. Metode ini kita pakai untuk X label dan Y label. Ini nilai X. Oke, ini font size-nya kita buat 12 saja. Sama halnya dengan yang Y. Oke, setelah itu kita akan tampilkan roadshow. Oke, oke, ini harus ada pesan. Ini harusnya Y. Oke, nilai Y dan nilai X. Oh iya betul, nilai X, nilai Y. Oke, sekarang kita akan lanjut ke untuk konversi datanya ya. Kita ambil nilai X, itu np.array, itu sebagai nilai X ya. Data itu kita ambil sebagai nilai X ya. Terus kita akan berisi ini 1,1. Ini adalah bentuk matriks N kali 1. Oke, harusnya 2 kali. Atau oke, sama halnya dengan nilai Y. Nilai Y. Terus tekan print ya. Print f x oke, sama dengan itu sebagai X sama halnya juga dengan Y ya. Ups, gelap ya. Oke. Y, Y. Kita coba. Oke, sudah muncul. Oke, X sama Y. Nah, setelah itu kita lanjut ke step keempat. Step keempat data itu kita akan generate data vektor dan matriks B. Matriks C atau matriks kernel. Oke. Sebelum itu sekedar informasi ya. Ini untuk kalau mengolah data ini menjadi membuat regresi ataupun mencari persamaan regresi, itu kita akan berhubungan dengan persamaan ini. Di samaran GMD itu apa? Itu parameter model. Parameter model itu adalah si Y-nya. Dan kemudian itu samaran G itu adalah matriks ya, matriks kernel. Kemudian si M itu adalah intercept dan slope. Nah, kita akan menggunakan parameter model dan parameter ini, parameter data, untuk membuat sebuah persamaan regresi. Nah, untuk solusinya nanti apa? Itu adalah
kan dalam persamaan linear itu, ini dalam bentuk persamaan linear ya. Ini kalau dalam bentuk persamaan linear kan itu persamaannya sama dengan AX plus B. Nah, si A itu apa? Itu intercept ya. Intercept. Terus si B itu siapa? Itu slope atau kemiringan. Intercept itu apa ya? Eh, titik potong terhadap Y. Nah, terus setelah ini, untuk mendapatkan si A dan B, itu menggunakan persamaan ini. Solusinya adalah ini, M sama dengan G transpose kali G, diinverskan ini semua, terus dikalikan dengan G transpose kali D. Oke, kalau gitu langsung saja ya teman-teman. Kita pertama-tama, sebelum menghitung ini, kita akan mendefinisikan dulu. Definisikan parameter modal D dan juga G. Nah, dia itu siapa? Ya, si Y tadi. Berarti kita ambil sebagai ini Y, dot copy, kita akan mengcopy dari si Y. Oke. Terus kita ambil n data itu banyak data ya. Berarti kalau dia banyak data, berarti kita ambil sepanjang data ini. Sepanjang ini artinya itu length, atau dalam Python itu adalah length, n data, sorry, ini n data, terus ini length d ya. Oke, ini adalah banyak data sepanjang D. Kemudian n parameter, n par aja, itu kita ambil sebagai 2. Nah, n parameternya ada 2 teman-teman. Kenapa 2? Ya karena untuk, ingat, persamaannya tadi kan Y linear itu Y sama dengan X plus B. Yang kita butuhkan apa? Si A dan B. Berarti itu ada parameternya berapa? Ada 2, si A dan si B. Karena itu dipakai n parameternya adalah 2. Jumlah parameter meter apa? Meter, slope, dan intercept. Intercept. Terus setelah kita definisikan yang itu, kita akan definisikan untuk matriks kernel atau Y ya. Itu dari n data kita kalikan dengan n parameter dan n parameter bersama n parameter. Nah, kita definisikan dulu sebagai np.zeros. Nah, terus itu diambil dari n data, terus koma n parameter. N par, sorry. Ini n par. Ini n par. Oke. Ini sama enggak ya? Ini harus 2. Oke, terus karena dia matriks, berarti untuk tiap perhitungannya itu nanti kan itu dihitung satu-satu nih. Berarti dia itu akan berulang atau perulangan. Berarti kita pakai iterasi. Sehingga for i in range-nya apa? Range-nya adalah sepanjang n data. Terus itu untuk G tiap i itu sama dengan X i plus G untuk tiap i 1 untuk matriks. Sorry, ini kolom pertama ya. Ini maksudnya di kolom pertama, tiap i-nya kolom pertama. Terus ini kolom 1 ini adalah kolom kedua untuk pembuatan matriksnya. Sama dengan 1. Terus kita akan print formatting ini P, terus sama dengan G, I, sama halnya dengan G ya. Ini sebagai G. Oke, ada error. And parameter. Oke, tambah satu lagi. Oke, sudah muncul. Nah, setelah ini kita akan langsung ke step kelima.
step kelima ini kita ngapain ya, kita plot atau kita menemukan finding solution of and plot total. Oke, ini sini harus sematkan. Oke, kemudian di sini kita akan melaksanakannya. Kita definisikan untuk M residual bebas ya, ini adalah nanti untuk si errornya ya. Rem s itu np.final terus .lt ski lt lst s ski terus itu adalah dari e dan juga e sekitar e terus kita definisikan slope itu kan nggak mungkin integer ya, karena itu nanti apa saja bilangan desimal, koma. Itu kita pakai float aja. Float kita startnya dari 0. Mana saja? Itu dari M-nya tadi. Si A sama B, 0. Terus untuk intercept, itu float juga ya, sama. Float M, jadi kita belajar dari satu aja. Oke. Terus untuk errornya kita definisikan juga, itu float juga ya anggapnya. Agar itulah residual yang di atas tadi itu startnya dari 0. Terus kita akan di call ini untuk menemukan solusinya ya. I at M, sintaksnya seperti ini. Oke. Residual source-nya. Oke, aman. Nah, terus kita akan plot ya. Plot lt plot. Kita akan plot x, y, terus apa? Itu warnanya kita pakai blue kan. Terus square. Terus untuk marker size-nya kita buat 8 aja. 9 deh. Harus 8 ya. Terus labelnya kita berikan itu data yang diobservasi si X-nya. Observe data. Terus soal yang sama juga. Ini sama ya. Ini kita buat red strip aja. Ini untuk garis regresinya. Ini untuk calculated-nya dari di situ call tadi. Calculated data. Coba dulu. Oh, ini kok gini? Ya, kita coba dulu aja dulu ya. Berikut kita akan input title. Title ini adalah in data points bahasa Indonesia deh. Bahasa Inggris in data using in data points using data itu menggunakan string garis lurus garis regresi line itu adalah inverse modeling. Oh ya, sekedar info untuk inverse modeling itu kita akan mengolah data mentah itu kita akan modelkan dalam suatu bentuk virtual.
Ini ada kebalikannya juga dengan forward modeling. Kemudian ke depan itu artinya model yang udah ada itu kita cari parameter-parameternya seperti itu. Oke. Kemudian ini first modeling sudah ukurannya itu font size-nya kita buat belas seperti tadi aja. Terus untuk font width itu buat kita tebalkan mana ya. Terus kita buat X label, Y label itu bisa kita copy. Oke, kita masih belum selesai ya. Kita buat di sini untuk mendapatkan garis regresinya itu ini harusnya tuh kelihatan ya. Misal apa? Hmm, tidak apa-apa kita buat begini. XT XT insert str sama dengan kita definisikan dulu if sama dengan ini untuk menampilkan error ya slope slope nya 4 angka belakang koma kurung kurawal ini x plus formatting ini enter set ini dot 4f juga atau 3 bisa terus strip n terus kita buat transform lt dot pca seperti itu dan akses koma terus var ini salahnya trans akses kenapa ya hmm. Oh ya untuk error ini masih definisi oh error tadi error yang mana tadi ya oh yang ini r 4f terus kita definisikan kita upload dulu teks 0,95,05 xt str font size ukuran teksnya itu kita buat 12 saja terus transform plt.kca terus dot trans axis terus kita buat vertikal elemennya di atas button terus untuk horizontal
alignment itu is kanan aja, right. Terus kita untuk buat kotaknya itu boxnya itu di sintaksnya di, terus untuk warna face color sama dengan ini face color, terus ini kita buat jadi warna kuning ya, light yellow, kuning cerah. Terus untuk warga tepinya edge color kita buat jadi blue aja. Terus untuk style boxnya, box style kita buat round, flat 0,5 alpha sama dengan 0,9. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menampilkan teks yang berisi intercept, slot, dan juga error. Ini kita kasih dot show. Ini kok gini ya? So, tapi garisnya tidak apa yang salah. Begini ya. Coba, di call harusnya. Call, coba ini. Di call. Yang di yang tadi. Pantasnya. Berarti ini ya, ini yang salah. Harusnya kita pakai yang di call. Oke, berarti sudah muncul. Nah, seperti ini kira-kira gambarnya. Oke, dari persahabat distribusi data ini, maka garis yang paling fit itu seperti yang teman-teman yang paling cocok. Ini kalau kita perhatikan datanya naik ya, tren datanya naik berdasarkan persebaran data distribusi data ini. Dan untuk sum-nya itu sendiri itu ada di 0,5143x. Kemudian untuk si intercept itu 8,140. Situ. Kemudian untuk errornya teman-teman, karena ini ada list square atau metode kuadrat terkecil, itu sebesar 0,2149. Nah, hasilnya seperti ini, menggunakan data ini. Nah, demikian dari saya. Jika ada kesalahan saya dalam mengerjakan tugas ini, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.